بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim yang mengimani perkara yang gaib, kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah fana. Kematian merupakan keniscayaan yang tak satupun makhluk dapat menghindarinya. Oleh karena itu, semestinya kita selalu menyadari hal tersebut agar senantiasa membekali diri dengan amal soleh sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mengarungi kehidupan ini pula, Allah Ta'ala memberikan kita anugerah yang begitu sempurna dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Tidak hanya tubuh dengan segala kelengkapan fungsi organnya, Allah Ta'ala juga memberikan kita berbagai macam perasaan jiwa, mulai dari rasa cinta, senang, suka, sedih, marah, kecewa, dan berbagai rasa yang tak kasat mata, namun dapat dirasakan sebagai pelengkap jati diri seseorang manusia. Maka, dengan anugerah lahir dan batin tersebut, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan berbagai amal soleh guna memperoleh karunia dan rahmatnya berupa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun, di samping itu, kita juga diberikan ujian dengan berbagai macam cobaan, godaan, dan bisikan makhluknya dari golongan jin dan manusia. Perbuatan dan tingkah laku kita akan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang diberikan anugerah lahir dan batin dalam mengarungi kehidupan yang fana dan penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita membutuhkan tuntunan yang fundamental dari seorang suri tauladan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan manusia mulia yang telah berhasil memanfaatkan anugerah lahiriah dan batiniah tersebut selama menjalani kehidupan fana ini dengan berbagai halangan dan rintangan. Rasulullah SAW mengajarkan kita berbagai petuah kehidupan untuk kita jalani. Tapi jangan lupa, ada sebuah amalan yang sangat mulia. Amalan ini menjadi rutinitas sang Nabi Muhammad SAW, yang apabila kita ikuti dengan ikhlas, dengan sesuai tuntunan Nabawi, maka kita akan menjadi hamba Allah yang mulia, yang hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sahabat, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan pesan penting untuk kita semua perihal kehidupan dan kematian, cinta dan perpisahan, perbuatan dan balasan, serta kemuliaan dan sholat malam. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibrilu faqal, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa habib ma syi'ta fa innaka mufarriquh, wa amal ma syi'ta fa innaka majriyun bih, wa alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas.
malaikat Jibril mendatangiku, lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sesukamu, karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesukamu, karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya, dan tidak merasa butuh terhadap manusia." Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah: 1. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya pasti kamu akan mati. Hendaknya seorang mukmin menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, secara tiba-tiba, bahkan pada saat ia lalai dari mengingat kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan padamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Yang kedua, cintailah siapa saja sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Cintailah siapa saja yang engkau senangi dari istrimu, anak-anakmu, hartamu, nasabmu, ketenaran dari kesenangan kehidupan dunia. Tetapi ketahuilah bahwa engkau dalam waktu dekat akan pergi darinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 hal yang akan mengikuti mayat sampai ke kubur. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur, yaitu yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pesan dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW adalah: "Beramallah semaumu, sesungguhnya engkau akan menemui balasannya." Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasan setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar Zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang keempat, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Sebuah tanda kemuliaan dari seorang mukmin yang rela meninggalkan kenikmatan dunia di malam hari demi melaksanakan ibadah yang mulia, yakni Qiyamul Lail. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya kalian menghidupkan malam, karena merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, juga sebagai penghapus kesalahan, mencegah dari perbuatan dosa, serta guna mengusir penyakit dari badan." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kelima, kehormatan seorang mukmin adalah pada saat ia tidak lagi tergantung pada manusia. Setiap manusia pasti mengharapkan kemuliaan,
Adapun sebab seorang mendapatkan kemuliaan adalah dengan cara bergantung pada zat pemilik kemuliaan, tidak tergantung kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka hanya bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Quran Surat Al-Fatir ayat 10. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah wasiat malaikat Jibril alaihissalam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang patut kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.